akan mulai dari perkembangan sejarahnya. Perkembangan sejarah di awal atau awal-awal bagaimana kemunculan ijaz Al-Quran ini. Ya, ketika saya sebut ijazul Al-Quran, mujizat Al-Quran, maka langsung aslinya itu adalah mujizat bahasa Al-Quran. Awalnya bagaimana? Pertama, secara umum fase penulisan ijaz Al-Quran terbagi menjadi dua fase, dua marhalah atau dua fase, ya, dua keadaan. Yang pertama tersirat. Dalam arti tersirat ini, karya-karya ulama mengisyaratkan adanya mukjizat bahasa Al-Quran, tapi tidak secara jelas dalam judul buku ataupun dalam perkataannya sendiri, i'jaz. Tidak seperti itu. Tapi semuanya teori-teori ini secara tersirat saja. Ya, seperti judul di dalam kitabnya Ma'ani Al-Quran Al-Farro. Di dalam kitab ini banyak sekali teori-teori bahasa yang dikemukakan dan teori-teori yang menyebutkan atau membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Akan tetapi tidak secara jelas dengan penamaan langsung. Begitupun Majazul Al-Quran, Ubaidah Al-Musanna. Di situ pun hanya namanya saja Majazul Quran, tetapi tidak disebutkan Ijazul Quran, ataupun di dalamnya teori-teori di dalamnya disebutkan tidak mengatakan kata-kata ada kata-kata ijaz. Ada ulama-ulama Mu'tazilah yang membahas berkenaan dengan mujizat Al-Quran seperti Ibnu Yasar An-Nazam, ya, dengan teori sorfa, dan teori sorfa ini insya Allah akan dibahas saya di selanjutnya. Dan tidak ada ulama yang membahas mukjizat Al-Quran kecuali membahas sorfah ini. Ya, insya Allah di selanjutnya akan saya bahas apa itu teori sorfah. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya Al-Jahiz dalam beberapa karyanya, di antara Nazmul Quran, Hujaj An-Nubuwah. Tapi di sini penamaannya tidak ada kata-kata ajaza. Ya, hanya Nazmul Quran, Hujaj An-Nubuwah, ataupun di dalamnya. Tetapi pembahasan secara umum dalam arti tidak mengaitkan kata-kata ajaza sendiri. Ya. Di fase ini tidak ada penggunaan kata ijaz ataupun bentuk derivasinya. Ajaza, ya'juzu, mu'jiz, tidak ada. Di zaman itu kata ayat lebih populer digunakan untuk menempati istilah ijaz. Selanjutnya adalah fase tersurat. Fase ini di mana karya ulama jelas menggunakan kata ijaz dan bentuk derivasinya. Baik dari segi judul Al-Quran, judul bukunya, judul kitabnya, ataupun di dalamnya pun jelas membahas tentang kata mu'jizat al-lughawi, ijazul lughawi lil Quran, ataupun sebagai pembahasan. Fase ini mulai berkembang pada abad ketiga Hijriah di kalangan ulama-ulama kalam, utama akidah, yang awalnya adalah untuk mengcounter, untuk melawan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad dan seterusnya. Dibantah oleh para ulama ini. Selanjutnya di abad yang pertama kali mengutakan dengan bahasa atau kata ijaz ini adalah ulama Mu'tazilah, ya, dengan nama kitabnya Ijazul Quran fi nazmihi wa ta'lifihi. Ada kata-kata ijaz, ya, akan tetapi buku ini hilang, ya, hilang dalam arti tidak ada cetakannya, mafqud, hilang. Hanya diketahuinya dari perkataan-perkataan ulama setelahnya, ya, bahwa Jaziz Al-Wasidi mempunyai kitab dengan karyanya Ijaz Al-Quran fi Nazmi wa Ta'lif. Tetapi kitab ini belum sempat dicetak, belum sempat dikoreksi atau dibukukan. Selanjutnya di abad keempat Hijriah mulai terbentuk secara terstruktur dan mulai bertahap menjadi sebuah kaidah yang dibakukan. Di abad keempat ini mulai Ijazul Quran ini sudah mulai banyak yang memakainya kata-kata ini. Di antara ulama yang menulis Ijazul Quran di abad keempat, Ar-Rumani dengan kitabnya An-Nukat fi I'jazil Quran, ada kata-kata Ijazil Quran, maka Ijazul Lughawi yang dimaksudkan kitabnya Bayan I'jazul Quran, Al-Khattabi. Lihat, semua ini ulama-ulama klasik, ya, di 384 Hijriah. Jika kita sekarang 1400, kurang lebih 1000 tahun yang lalu, dan ini jarang sekali di umat-umat selain Islam mempelajari warisan ulama-ulama terdahulu, ya. 388 Hijriah. Kemudian penulisan tema ijaz Al-Quran terus berlanjut sampai puncaknya pada abad kelima. Abad kelima, ulama di abad ini yang menulisnya salah satunya Al-Baqillani. Dia wafat 403 Hijriah dengan kitabnya I'jazul Quran. I'jazul Quran, dengan jelas I'jazul Quran, karya Al-Baqillani. Selanjutnya Abdul Qahir Al-Jurjani, di wafat 421 Hijriah dengan kitabnya Syarah Asy-Syafiyah dan Dalailul I'jaz. Ada kata-kata i'jaz. Kemudian Asrar Al-Balaghah. Teori-teori Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitabnya, Abdul Qahir ini yang paling dominan, yang paling terlihat. Nah,
Sehingga teori-teori yang ada di kitabnya ini menjadi benih lahirnya suatu ilmu yang sangat berkaitan sekali dengan ilmu mukjizat Al-Quran dari segi bahasa, yaitu ilmu balaghah. Dari teori-teori yang dikemukakan awalnya oleh Abdul Qahir Al-Jurjani. Selanjutnya setelah itu banyak sekali ya tema ijaz ini yang mengarang sampai zaman sekarang. Ya, tersebar, ada yang secara khusus membahas ijazul Quran, ada yang tersebar dalam kitab-kitab tafsir, ya kitab-kitab tafsir, kemudian kitab-kitab ulumul Quran, bahkan menjadi satu pembahasan khusus dalam ulumul Quran itu ijazul Quran. Selanjutnya dalam akidah ataupun dalam kamus mu'jam tersebar semua pembahasan-pembahasan mukjizat Al-Quran dari segi bahasa di kitab-kitab, baik secara khusus membahas ataupun tersebar di tema-tema di kitab yang lain. Ulama-ulama zaman sekarang, ulama kontemporer yang dikenal mempunyai ciri khas membahas tema-tema ijazul Al-Quran, diantaranya Abdullah Ad-Darros, ini guru kami di Al-Azhar, punya kitab namanya An-Naba'ul Azim. An-Naba'ul Azim ini sangat detail sekali beliau membahas tentang ijazul Quran. Selanjutnya Ibnu Ashur dengan kitabnya yang terkenal dengan Tahrir wa Tanwir. Di sana jelas sekali membahas tentang tema-tema kemujizatan Al-Quran. Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, seorang sastrawan dan juga seorang pembahas Al-Quran juga, mujizat Al-Quran, mempunyai kitab Ijazul Quran wal Balaghah An-Nabawiyah. Ya. Kemudian Syekh Sya'rawi terkenal sekali kitabnya dengan kitab tafsir Syekh Sya'rawi. Di dalamnya banyak sekali tema-tema beliau menghubungkan keindahan Al-Quran dari segi bahasa. Kemudian Aisyah Abdurrahman binti Syati, dan yang masih hidup sekarang Dr. Fadil As-Samirai, ya, beliau dari Irak. Ini sangat kental sekali membahas tentang tema-tema ijazul Quran. Selanjutnya Dr. Abu Musa, guru kami di Al-Azhar, sangat detail sekali membahas tema-tema ijazul Al-Quran, tema-tema balaghah, tema-tema kaitannya dengan syair-syair Arab. قرآني نور على نور، قرآني أسمى دستور.